Sejumlah tokoh nasional turut mengkritik pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto yang seharusnya digelar di Galeri Nasional Jakarta pada Kamis 19 Desember. Salah satunya dilontarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies menyebut apapun yang ditutupi akan selalu menemukan jalannya untuk diketahui orang lain, termasuk seni. Menurutnya, hal tersebut terkadang menjadi hal yang terbaik. Sementara Mahfud MD mengatakan, lukisan adalah wujud pengekspresian diri pelukis terkait fenomena yang terjadi. Dia turut mengkritik dalih Galeri Nasional yang menyebut bahwa pameran lukisan Yos ditunda. Mahfud menganggap tidak dilanjutkannya pameran Yos sama saja dengan pembatalan. Pembatalan pameran lukisan Yos lantaran kurator lukisannya yaitu Suwarno Wisetrotomo menginginkan adanya 5 dari 30 lukisan yang dipamerkan harus diturunkan. Namun permintaan Suwarno tersebut ditolak Yos. 5 lukisan tersebut berkaitan dengan sosok yang pernah populer di masyarakat Indonesia. Penolakan ini berujung pembatalan pameran yang sudah disiapkan Yos sejak setahun terakhir. Seniman Eros Jarot menilai apa yang diminta oleh Suwarno tersebut adalah wujud ketakutan berlebihan. Di sisi lain, pengamat seni sekaligus fotografer profesional Oscar Motulo menilai pembatalan pameran ini wujud pemberedelan di era Presiden Prabowo Subianto. Yos pun turut buka suara terkait pembatalan pameran tunggalnya tersebut. Dia juga mengultimatum jika kelima lukisan itu diturunkan, maka dia memutuskan untuk membatalkan pameran secara keseluruhan. Kekuasaan itu omong kosong. Kata kedaulatan dengan kekuasaan itu adalah hand in hand dalam bahasa Inggris, tidak bisa dipisahkan. Kita ngomong soal pangan untuk bangsa Indonesia. Kalau tidak ada kekuasaan, pangan tidak akan terjadi, tidak akan ada untuk semua bangsa. Kecuali setiap orang di kota pun harus menanam padi. Jadi kebijakan pemerintah di dalam ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Jadi artinya apa? Melihat kesenian yang simbolis seperti itu tidak bisa menggunakan kacamata politik. Nggak bisa. Kalau dia memang betul-betul dia memahami kesenian, dia juga harus menggunakan bahasa seni. Itu loh. Nah, oke. Akhirnya dari pembicaraan yang alot selama 2 jam lebih, akhirnya saya win-win solusi. Dua lukisan Konoha 1 dengan Konoha 2 itu terpaksa saya tutup dengan kain hitam, dan itu sudah saya lakukan. Itu terjadi pada tanggal 17, dua hari sebelum pameran dibuka. Pada hari hanya tanggal 19 siang hari seperti ini, saya diundang ke ruang rapat para staf Galeri Nasional. Di situ ada orang bernama Zamrud Satyangga dan orang bernama Pramanja bersama dengan kurator Suwarno, didampingi Jarot Mahendra, Direktur Galeri Nasional, ada Desi, dan ada Bayu, tim kurator, bersama orang yang bernama Hari. Di depan mereka, Jarot mengatakan bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Padahal di situ adalah gambar figur-figur petani memberi makan ya kepada orang yang saya gambarkan, ilustrasikan seperti orang kaya, berdasi ya, bersepatu, tidak telanjang kaki seperti petani yang juga telanjang dada, menyuapi mulut mereka sang kaya ini dengan makanan.
itu adalah simbol atau bahasa seni yang saya simbolkan bahwa petani, produsen pangan itu yang memberi makan kepada orang-orang kaya, termasuk orang-orang urban seperti kita semua ini. Apakah orang-orang kota menanam padi, makan keringatnya sendiri seperti petani? Kan tidak. Loh lah, kok petani yang saya gambarkan itu dikatakan tidak ada relevansinya dengan tema kedaulatan pangan. Alasan apa ini? Ini, ada lagi lukisan petani memberi makan anjing. Loh, petani itu kalau tinggal di pinggir hutan, dia pun harus punya anjing yang cukup untuk melindungi ladang mereka dari serbuan babi-babi hutan. Terus apa salahnya petani loh ya memberi makan ya kepada anjing? Itu juga vulgar. Dan ada lagi satu lukisan, dua lukisan lagi. Ini tentang seseorang membawa sapi menuju ke istana yang saya beri judul 2019, di mana itu memang sengaja saya buat gambaran dari kekuasaan Jokowi untuk memenangkan pemilu yang kedua. Ya, jadi itu. Nah, sekarang relevansi apa? Apakah peternak seperti Jokowi yang membawa sapi ke dalam di sampingnya itu sebuah pelanggaran dan vulgar? Itu. Terus ada lagi tentang IKN ya, dari simbol kekuasaan. Itu juga vulgar. Yang celaka lagi Konoha 1 itu yang dianggap paling vulgar dan Konoha 2. Konoha 1 itu simbol dari sebuah kekuasaan yang ada relevansinya dengan kedaulatan pangan, di mana kaki sang penguasa itu di atas pundak orang-orang bawah. Jadi kaki penguasa itu ada di pundak rakyat, dibebankan di atas pundak rakyat, di punggung rakyat. Itu adalah simbol. Karena memang faktanya begitu kok. Penguasa ini nggak akan bakal ada kalau tidak hidup di atas pajak yang dibebankan kepada rakyatnya. Itu simbol. Nah, Konoha 2 itu ada gambar manusia biru, berwarna biru saling jilat-menjilat ke atas. Dan yang dijilat itu telanjang, nggak pakai baju memang. Dan itu dikatakan kemesuman bagi mereka. Pertama, saya jelaskan di dalam bahasa seni rupa, telanjang itu adalah simbol dari kejujuran, simbol dari ketolosan. Karena kita lahir itu polos, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Itu adalah simbol kepolosan. Nah, kalau itu dianggap itu sebuah kemesuman, berarti otak orang yang mengatakan bahwa itu mesum, bahwa itu sanggama, itu orang itu berpikir pikirannya sebatas itu. Tapi amat sangat disayangkan kalau seorang menteri yang hanya menteri kebudayaan, saya katakan menteri kebudayaan, mendapat laporan dari secara subjektif dari seseorang bahwa lukisan ini adalah lukisan yang mesum, ya, diasumsikan mesum, meskipun dia sang menteri ini belum pernah melihat sendiri karya itu, ya, belum pernah melihat, tetapi dia sudah berani mengambil sebuah penghakiman bahwa itu mesum berdasarkan atas laporan subjektif, ya, laporan subjektif orang lain. Amat sangat disayangkan seorang pemimpin kebudayaan, ya, pemimpin kebudayaan kok begitu mudahnya percaya dengan laporan orang tanpa harus menyelidiki, mengerti bentuknya, ya, seperti apa,
memaknai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.